Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sahabat berbagi kisah islami rahimakumullah. Kali ini kita akan bercerita mengenai seorang yang disebut Nabi sebagai Fir'aunnya umat ini. Seorang yang mati di perang Badar, dan ia adalah Abu Jahal. Kita akan sedikit bercerita mengenai bagaimana pendapat Abu Jahal terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Masur bin Mukhramah, keponakannya Abu Jahal, ia bertanya kepada Abu Jahal tentang pribadi Muhammad SAW. Wahai pamanku, kata Al-Masur, apakah kalian menuduh Muhammad itu berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dia katakan saat ini? Maksudnya adalah sebelum Nabi Muhammad menyatakan risalah kenabiannya. Wahai anak saudariku, Abu Jahal menjawab, demi Allah, sungguh sewaktu Muhammad masih seorang pemuda, ia digelari Al-Amin, orang yang terpercaya di tengah-tengah kami. Kami sama sekali tidak pernah mencoba menyebutnya berdusta. Keponakannya kembali bertanya, wahai paman, mengapa kalian tidak mengikutinya? Abu Jahal menjawab lagi, keponakanku, kami dan Bani Hashim, maksudnya adalah kabilah dari Nabi Muhammad SAW. Kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam masalah kemuliaan. Jika mereka memberi makanan, kami juga memberi makanan. Jika mereka menjamu dengan minuman, kami juga demikian. Jika mereka memberi perlindungan, kami juga melakukannya. Sampai-sampai kami sama-sama duduk di atas hewan tunggangan untuk berperang. Kami sama dalam kemuliaan dengan Bani Hashim. Kemudian mereka mengatakan, di kalangan kami, maksudnya di kalangan Bani Hashim, ada seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal kemudian melanjutkan, kapan kabilahku bisa menyamai kemuliaan ini? Sahabat berbagi kisah islami rahimakumullah, inilah alasan Abu Jahal menolak beriman. Bukan karena Nabi Muhammad SAW itu pendusta, tapi yang menghalanginya adalah kesombongannya sendiri. Jika ia beriman, berarti kabilahnya kalah dalam kemuliaan. Kabilahnya kalah gengsi dengan Bani Hashim, dan di zaman sekarang, kata-kata gengsi, kata-kata sombong, ini merupakan salah satu alasan yang menjadi latar belakang seseorang menolak kebenaran. Kita lanjutkan ceritanya. Di hari perang Badar, Al-Akhnas bin Syuraik bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abul Hakam, beritahu aku tentang Muhammad. Apakah ia orang yang jujur atau pendusta? Di sini tidak ada seorang Quraisy pun selain aku dan engkau yang mendengar pembicaraan ini. Abu Jahal kemudian menjawab, celaka engkau Al-Akhnas, demi Allah, sungguh Muhammad itu seorang yang jujur. Ia sama sekali tidak pernah berbohong. Tapi kalau anak-anak Qusay, ya maksudnya adalah buyutnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau anak-anak Qusay ini dengan al-liwa, yaitu mengatur urusan perang, hijabah, yaitu memegang kunci Ka'bah dan pengaturannya, kemudian siqayah, yaitu memberi jamaah haji minum, dan juga bahkan ada nubuwah, yaitu kenabian, maka Quraisy yang lain ini kebagian apa? Kira-kira seperti itu kalimat jawaban dari Abu Jahal. Maka ini menegaskan bahwa sekali lagi bukan karena pribadi Nabi Muhammad yang buruk mencegah Abu Jahal itu masuk Islam. Tetapi ia sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang benar perkataannya, namun karena kesombongannya, namun karena gengsi dari kabilahnya, maka ia menolak untuk masuk Islam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Semoga sahabat berbagi kisah islami rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran penting dari kisah ini dan membuang keburukan-keburukannya. Saya sebagai narator cerita undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan yang sudah saya sampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.